Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurdiansyah Putra, biasa dipanggil dengan Raihan, dengan NPM 108.25037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia, Pilar Persatuan Bangsa. Pengertian kerukunan antarumat beragama yaitu kerukunan merupakan landasan vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah kemajemukan di Indonesia. Memahami esensinya adalah langkah awal menjadi harmoni abadi. Dasar kata rukun. Kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti keadaan hidup, damai, saling menghormati, dan tolong-menolong tanpa konflik. Lalu ada kondisi harmoni sosial. Secara sosial, kerukunan antar umat beragama adalah kondisi harmonis di mana berbagai agama hidup berdampingan, saling menghargai keyakinan dan praktik ibadah. Untuk definisi menurut KBBI, yaitu kerukunan mencerminkan sikap saling menerima, mempercayai, dan menghormati perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Indikator kerukunan antarumat beragama. Kerukunan tidak hanya dirasakan, tetapi juga dapat diukur melalui beberapa indikator kunci yang menunjukkan tingkat harmoni dalam bermasyarakat. Yang pertama ada toleransi beragama, yaitu sikap menghargai perbedaan keyakinan, ritual, dan praktik keagamaan tanpa memaksakan pandangan pribadi. Lalu yang kedua, ada kerjasama lintas iman. Kolaborasi aktif antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan untuk kepentingan bersama. Lalu ada komunikasi efektif, dialog terbuka, saya mendengarkan, dan upaya membangun pemahaman yang lebih baik antar komunitas agama. Lalu peran FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi contoh nyata wadah koordinasi dan dialog yang efektif di tingkat daerah. Hambatan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ini beberapa contohnya. Yang pertama ada konflik SARA, konflik yang berbau suku, agama, ras antar golongan. Yang contohnya ada kasus Poso tahun 1998 sampai 2001 yang menimbulkan kerusuhan dan korban jiwa menjadi pengingat pahit akan kelakuan ini. Lalu ada yang kedua, pandangan eksklusif. Adanya pandangan eksklusif yang memaksakan klaim kebenaran agama sendiri tanpa menghargai keyakinan lain, seringkali menimbulkan ketegangan sosial. Lalu ada provokasi dan benturan. Upaya provokasi dan adu domba oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin membenturkan antarumat beragama demi kepentingan tertentu. Lalu yang terakhir ada kurangnya pemahaman, ketiadaan pemahaman mendalam, dan komunikasi yang efektif antar komunitas agama dapat memicu prasangka dan kesalahpahaman. Lalu ada landasan teologi kerukunan antarumat beragama. Melainkan ini adalah fondasi kokoh yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang pertama ada toleransi, yaitu menerima dan menghormati setiap perbedaan keyakinan tanpa diskriminasi, menciptakan ruang bagi keberagaman untuk tumbuh subur. Lalu yang kedua ada kerjasama, yaitu membangun sinergi positif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melampaui batas-batas agama untuk tujuan kemajuan bersama. Lalu ada kerukunan, yaitu menciptakan suasana damai, harmonis, dan saling pengertian dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai. Peran pemerintah dan FKUB dalam menjaga kerukunan. Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan dua pilar penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat luas saat ini, yaitu yang pertama inisiatif pemerintah, Kementerian Agama dan Kemenko aktif menginisiasi program penguatan kerukunan termasuk sosialisasi modernisasi agama, yaitu ada mitra strategis, berperan sebagai mitra strategis daerah dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama dan resolusi konflik. Lalu ada apresiasi harmoni, penghargaan Harmony Award menjadi bentuk apresiasi terhadap daerah dan FKUB yang berhasil menjaga kerukunan secara konsisten. Lalu ada landasan hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama menjadi pedoman resmi untuk memperkuat kerukunan bangsa. Ada kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama manusia di Indonesia memiliki landasan kuat dalam mengajarkan prinsip-prinsip kerukunan dan toleransi yang relevan. Yaitu yang pertama ada prinsip rukun dan damai. Islam mengajarkan prinsip rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama tanpa memandang latar belakang agamanya. Lalu ada konsep al-alimah, yaitu konsep yang menunjukkan penghormatan terhadap pemeluk agama lain sebagai bagian dari ajaran Islam.
menjamin hak-hak mereka dalam masyarakat Muslim. Lalu ada yang ketiga yaitu modernisasi beragama. Moderasi beragama atau wasatiyah adalah sikap seimbang yang menolak ekstremisme, mengedepankan toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam beragama. Lalu ada tokoh, yaitu tokoh seperti Tarmizi Tahir, yang menekankan bahwa pentingnya saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama sebagai kunci persatuan dan kemajuan bangsa. Lalu ada contoh studi kasus yang dilakukan oleh praktik kerukunan di Indonesia dan partisipasi dari unit Emirat Arab, yaitu Indonesia, yaitu keberagamannya. Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya ada bukti nyata kekuatan persatuan dan dalam perbedaan. Lalu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman utama dalam menjaga kerukunan, yaitu yaitu yang ketiga, berbagai kearifan lokal turut berkontribusi pada praktik toleransi sehari-hari. Untuk di unit MRF sendiri, yaitu model-modelnya adalah contoh negara yang sukses membangun toleransi melalui kebijakan kebebasan beragama dan penolakan ekstremisme, investasi dalam dialog antar agama, dan pembangunan institusi inklusif. Lalu dampak positifnya itu stabilitas sosial politiknya dan kemajuan ekonomi yang pesat. Lalu ada tantangan dan harapannya ke depan, yaitu yang pertama dinamika global dan lokal. Tantangan dari dinamika sosial, politik, dan globalisasi yang berpotensi memiliki gesekan antar umat beragama. Lalu ada penguatan moderasi, harapan terletak pada penguatan moderasi agama, peran aktif pemuka agama, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter dan penanaman nilai sejak ini di lingkungan keluarga dan kampus. Ada visi Indonesia Emas, itu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, masyarakat yang rukun, damai, dan maju bersama dalam harmoni sejati. Kesimpulan kerukunan antar umat beragama, kunci keutuhan dan kemajuan bangsa. Kerukunan adalah fondasi tak tergoyahkan bagi Indonesia. Mari kita jaga dan rawat bersama sebagai warisan terindah untuk generasi mendatang. Yang pertama yang dilakukan adalah praktik nyata. Kerukunan bukan sekedar kata, tapi praktik nyata yang harus dijaga bersama dalam setiap aspek kehidupan. Lalu fondasi persatuan, toleransi, kerjasama, dan kerukunan adalah fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan yaitu perspektif Islam dan nilai-nilai dan kebangsaan saling melengkapi dalam membangun harmoni dan kemajuan kolektif. Lalu aset utamanya, mari kita menjaga kerukunan sebagai aset utama bangsa untuk masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan damai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.